Ini adalah kisah tentang integritas dan kesetiaan dari seorang pemuda yang kemudian menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai seorang pejabat kerajaan di tempat justru di mana ia dan bangsanya menjalani masa pembuangan. Nama Daniel dalam bahasa Ibrani memiliki arti, Allah adalah hakimku. Ia berasal dari suku Yehuda. Ketika Babel menaklukkan Yehuda, Raja Nebukadnezar memerintahkan Aspenas, kepala istananya, untuk mengambil beberapa orang muda Yehuda dari keturunan raja dan bangsawan, Daniel 1 ayat 3, kemudian dibawa ke istana Babel untuk dididik selama 3 tahun dalam bahasa dan kebudayaan Kasdim. Dan Daniel termasuk salah satu di antara mereka. Saat itu, Daniel diperkirakan berusia sekitar 17 tahun. Teks Ibrani menggunakan istilah Yeladim, sebuah bentuk jamak dari Yeled yang berarti anak atau pemuda, yang dalam konteks pendidikan istana menunjuk remaja usia belasan tahun. Sejak awal, integritas Daniel telah diuji. Namanya diubah menjadi Belsasar, yang dalam bahasa Babel berarti, Bel melindungi nyawanya. Dalam hal ini, Bel merujuk kepada nama salah satu dewa Babel. Namun meski demikian, Daniel tetap menunjukkan integritas dan kesetiaannya kepada Tuhan bangsa Israel. Ia juga berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja, Daniel 1 ayat 8. Integritas ini yang kemudian membentuk reputasinya, dan membuat ia dikaruniai hikmat dan pengetahuan yang lebih dari Tuhan. Dalam masa hidupnya yang panjang, Daniel tinggal di dalam istana Babel dan menempati berbagai jabatan penting. Di zaman Nebukadnezar, Daniel diangkat menjadi kepala atas semua orang bijaksana di Babel. Daniel 2 ayat 48. Sebuah posisi strategis yang memadukan kekuasaan administratif dan otoritas intelektual. Pada masa Belshazzar, ia menjadi orang ketiga dalam pemerintahan. Daniel 5 ayat 29. Dan di bawah Darius orang Media, ia termasuk 3 pejabat tinggi yang mengawasi 120 wakil raja. Daniel 6 ayat 2. Kisah Daniel mengajarkan pada kita betapa pentingnya sebuah integritas dan kesetiaan yang tidak bergantung pada situasi. Dari masa muda hingga usia lanjut, Daniel menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Bahkan ketika di usia sekitar 80 tahun, karena kesetiaannya, ia harus dilemparkan ke gua singa. Selain itu, kisah Daniel juga mengajarkan bahwa selalu ada pengharapan bagi orang percaya. Melalui penglihatan-penglihatannya, Daniel melihat bahwa kerajaan-kerajaan manusia akan berlalu, tetapi kerajaan Allah akan kekal. Kisah Daniel adalah pengingat bahwa di tengah sistem yang menindas, orang percaya tetap dapat hidup benar, setia dan penuh pengharapan, karena Tuhan adalah hakim yang sejati